4 fondasi penghasilan bagi teman-teman yang mulai belajar online. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang 4 fondasi penghasilan yang bisa teman-teman kerjakan dalam menyusun strategi income. Ada pendapatan harian, kemudian bulanan, triwulan, atau semesteran, atau bahkan tahunan. Kami akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah berkaitan dengan pendapatan harian. Pendapatan harian ini adalah pendapatan yang secara rutin setiap hari teman-teman bisa mendapatkan penghasilan, tapi dengan effort yang simple. Contoh, teman-teman bisa berjualan desain atau menjadi berjualan konsep gitu di platform Etsy ataupun eBay. Saya tidak lebih cenderung mengarahkan teman-teman, yuk silahkan teman-teman berjualan desain, tidak menjadi affiliate. Kenapa? Ketika teman-teman itu fokus pada affiliate, kita ini sebenarnya sedang membesarkan marketnya orang lain. Ketika kita menjadi affiliate, sebenarnya kita ini sedang membesarkan brandnya orang lain. Nah, ketika kita berhenti, kita akan berhenti juga penghasilannya. Berbeda kalau kita berjualan aset digital. Selama aset digital itu bertumbuh, selama toko itu ada, maka potensi terjadi penjualan tetap akan ada. Ini juga yang saya lakukan. Kenapa saya lebih memilih berjualan produk digital, file ataupun desain di Etsy ataupun eBay? Karena ketika saya mendesain, sekali membuat desainnya, kemudian saya upload, saya jual berupa file ataupun bentuknya fisik, itu akan tetap berpotensi menghasilkan terus menerus. Bahkan ada satu desain punya kami itu dalam sehari terjual beberapa kali. Itu salah satu yang membuat saya tertarik. Kenapa saya tidak berjualan melalui Etsy atau eBay? Lebih baik daripada menjadi affiliate, karena salah satunya itu saya lebih cenderung bagaimana saya bisa mendapatkan income harian terus menerus. Karena ada waktunya ketika saya tidak berjualan, ada mau istirahat misalkan, itu tetap menghasilkan. Tapi kalau menjadi affiliate, salah satunya itu tidak bisa. Nah, itu adalah pendapat saya. Bisa salah, bisa benar. Yang kedua adalah pendapatan bulanan. Pendapatan bulanan ini saya lebih cenderung menggunakan semacam platform Upwork atau Fiverr. Jadi saya punya skill SEO, saya punya skill misalkan menulis atau Meta Ads atau Google Ads. Nah, jasa saya ini saya jual melalui Upwork dan Fiverr sama Remote OK. Kalau Remote Eco saya lagi belajar, tambah Upwork sekarang sudah berjalan. Nah, skill saya yang selama ini saya jual ke market Indonesia, market lokal, itu ternyata untuk market luar negeri itu jauh lebih tinggi harganya, jauh lebih potensial karena nilainya berbeda. Ada salah satu contoh yang saya alami adalah teman saya berjualan landing page, market landing page untuk market Indonesia paling kurang lebih harganya sekitar 300.000, 400.000 atau 700.000. Bahkan saya punya vendor yang membuat pembuat landing page, itu dia menghargai satu landing page dan itu bagus banget. Itu harganya 150.000 atau 200.000, itu sudah keren karena kita sudah sering berlangganan. Nah, dengan effort yang sama, saya jual jasa landing page tadi itu di Upwork. Ternyata di Upwork harganya jauh berbeda. Kemarin ada terjual kurang lebih 3.500.000 satu landing page-nya. Dengan effort yang sama, itu harganya jauh lebih tinggi. Karena apa? Market di sana itu jauh lebih menghargai kadangkala dengan market yang ada di Indonesia. Maka untuk pendapatan bulanan, saya lebih cenderung untuk menggunakan Upwork atau Fiverr, menjual skill saya, menjual kemampuan saya, menjual waktu saya untuk mengganti dengan uang. Saya per jam berapa? Kalau di Meta Ads itu saya menjual jasa saya di Upwork itu mulai dari $25 per jam. Kalau yang berkaitan dengan Google berbeda. Kalau berkaitan dengan artikel, saya menjual jasa saya itu per jamnya itu $8. Itu kalau berkaitan dengan jasa menulis artikel, 8 sampai $15. Nah, ini sangat berbeda dengan market Indonesia atau market lokal. Market di luar itu potensinya sangat berbeda. Nah, itu adalah pendapatan bulanan. Kemudian pendapatan triwulan atau triwulan sekali ya, itu saya lebih cenderung menggunakan saya menjual aset. Contoh misalkan
Saya saat ini menjual bikin website. Saya riset dulu domainnya, kemudian katakanlah tentang health, tentang kesehatan. Kemudian saya beli domainnya, kemudian saya buat websitenya, saya install WordPress-nya, saya install plugin-pluginnya, kemudian saya isi artikelnya, kemudian mulai saya optimasi. Dalam waktu 3 bulan, itu insya Allah sudah ada trafficnya. Nah, ketika sudah ada trafficnya sudah bagus secara SEO-nya, trafficnya bagus secara AdSense-nya, maka bisa kita jual. Nah, dengan traffic yang besar, itu nilai bisnisnya jauh lebih besar. Nah, ada market di luar itu yang dia suka, khususnya pemain-pemain SEO atau pemain AdSense itu lebih suka membeli website yang sudah jadi daripada dia membangun dari nol. Jadi dia tinggal meneruskan. Nah, menjual website di Flippa itu salah satu sumber income yang saya sebut dengan pendapatan triwulan. Dan ini effortnya kecil. Tentu saja harga jual dari website ini harus bisa menutup operasional selama 3 bulan. Ini adalah salah satu yang saya gunakan dan saat ini sedang saya pelajari untuk bermain di wilayah Flippa untuk menjual satu website. Termasuk berikutnya adalah, ini adalah pengalaman dari teman-teman saya sebelumnya. Dia menjual tokonya Etsy itu sudah punya penghasilan. Tokonya itu dia sudah kelola, sudah menghasilkan 30 jutaan per bulan. Nah, bulan ke-6 dia ada masalah. Dia ada masalah secara finansial atau ada masalah dengan keluarganya. Kemudian tokonya yang sudah punya penghasilan 30 jutaan tadi itu dijual senilai 150 juta. Dan ini sudah terjadi dan betul-betul kisah nyata. Ada teman kami itu menjual tokonya di Etsy yang sudah punya penghasilan 30 juta dijual 150 juta. Sebenarnya rugi karena effort yang dia lakukan untuk mendapatkan 30 juta per bulan dari Etsy kemudian dijual 150 juta itu nggak relevan. Tapi karena dia punya kebutuhan yang harus segera diselesaikan, maka dijual murah. 150 juta dijual secara cepat. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mendapatkan penghasilan. Saya teringat oleh guru saya dari Tangerang. Beliau menyampaikan begini, ayo Ed, kita membangun apartemen digital. Nah, apartemen digital itu bagaimana? Saya baru tanya, kenapa apartemen digital? Karena dia menyampaikan begini, bagaimana kalau kita saat ini membuat website, membuat toko, yang toko-toko ini akan kita optimasi, nanti katakanlah misalkan, saya membuat website yang temanya adalah akikah. Website ini saya buat, kemudian saya optimasi, trafficnya sudah tinggi di toko akikah nanti. Kemudian toko ini atau website ini kita sewakan pada orang-orang yang punya bisnis akikah, yang websitenya atau tokonya belum ada di halaman 1 Google, atau pengusaha akikah yang belum merambah ke online. Nah, tentu saja ketika kita tawari untuk sewa di toko kita yang trafficnya sudah ada, posisinya sudah di halaman 1 Google, jelas dia mau. Karena apa? Potensinya begitu dia masang atau begitu dia sewa, besok pagi sudah ada telepon atau sudah ada kontak. Nah, itu sesuatu yang menarik, membuat apartemen digital. Teman-teman bisa melakukan riset bisnis-bisnis apa yang kira-kira masih ringan. Kemudian kita bikin websitenya, kemudian kita jual atau kita sewakan pada orang-orang, pada pengusaha-pengusaha yang posisinya halaman 3 ke atas. Halaman 4 atau 5 di halaman Google, itu kita bisa tawari. Mereka bisa kita tawari untuk menyewa atau membeli website kita. Itu adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan pendapatan triwulan. Ya. Berikutnya adalah pendapatan semester atau per 6 bulan. Nah, tentu saja ini sesuatu yang menarik, tapi jarang saya lakukan atau tidak saya lakukan, sudah tidak saya lakukan. Ada salah satunya kemarin saya berjualan niche properti. Nah, saya menjual jasa saya atau waktu saya untuk menjadi agensi properti. Nah, saya mendapat fee dari setiap penjualan. Ternyata ketika saya fokus di sana, kayak kemarin waktu saya jualan properti harganya 3,5 M ya, dengan budget jasa renovasi sama jasa pembangunan. Itu iklan saya habis 7.500.000, saya dapat omset 1,7 M. Nah, fee saya ada 1%. Nah, seneng karena menarik ini gitu kan. Saya dapat 1% dari 1,7 M gitu. Tanpa saya effort terlalu besar kan, tinggal saya setting iklannya, kemudian running ya, kiasnya bagian sana. Menurut saya menarik, tapi ternyata
fee saya dibayarkan ketika rumahnya jadi. Nah, jadi nggak menarik. Karena apa? Pembangunan rumahnya sekitar 7 bulan atau 8 bulan. Berarti 1% ini saya akan bisa mendapatkan setelah rumahnya jadi. Nah, yang awalnya menarik jadi nggak menarik gitu kan. Nah, itu salah satu yang menjadi evaluasi saya. Saat ini saya fokuskan ada 3, yaitu pendapatan harian, kemudian bulanan, sama triwulan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.